saya dukung Prabowo. Yang tidak boleh dukung oligarki. Maka koordinator iblis itu Mahfud MD. Berarti kalau jadi oposisi jadi nabi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di satu markas kecil, tempatnya hangat dan apa adanya. Masih lebih mending daripada suasana di Palestina, suasana di Afrika, suasana di Solo, Ambon dan lain-lain. Saya dan kawan-kawan, izin Pak Refli, Pak Wamen, Pak Peggy, dan sahabat-sahabat semua. Acara ini murni silaturahmi. Di atas negara, demokrasi, politik, ada namanya manusia. Saya melihat dalam periode satu dekade lah kita ambil. Demokrasi menjadi penting, perbedaan menjadi penting, negara menjadi penting, politik menjadi penting, manusia di nomor 2 kan. Kita krisis silaturahmi. Oleh sebab itu, saya, Mas Komeng, Mas Arief, dan kawan-kawan yang hadir di sini, kita ingin meletakkan satu landasan kebersamaan. Landasan silaturahmi. Kebetulan ada krisis besar di Timur Tengah. Konflik yang sangat mengerikan, ancaman saling lempar nuklir antara Iran dan Israel yang melibatkan negara-negara besar, China, Rusia, kelompok BRICS, dan membuat presiden kita harus memilih mengambil posisi konsisten menjaga Indonesia. Maka sebagai bagian dari warga bangsa, boleh dong kita silaturahmi. Jadi ini tidak ada kepentingan motivasi apapun. Mas Tono saya undang, Bang Jabo saya undang, Bang Refli saya undang. Saya mau bicara silaturahmi. Saya tidak mau bicara perdebatan soal mantan pejabat dan mantan presiden berkelahi. Ini fenomena ini terjadi. Jadi biarkan ruang kecil ini kita cair aja. Kita saling membangun kasih sayang, membangun silaturahmi. Saya harus bicara padanya Mas Ginting. Semua yang kita ada di ruangan ini saling mengenal, memiliki kesetaraan. Kita lepas dulu soal negara, demokrasi, kritikus, dan lain-lain. Ada semangat kebersamaan itu untuk satu misi yang sederhana. Ada rumah kita yang harus kita jaga, NKRI. Maka kita mengambil tagar, jaga NKRI. Nah, saya berharap nanti di forum ini, siapapun diberi kesempatan untuk, kalau silaturahmi ada berbicara dengan kasih sayang. Karena saya udah muak lihat kanal-kanal media mainstream, media sosial, udah tidak ada lagi seolah di atas negara itu manusia, seolah negara menjadi tujuan, politik menjadi tujuan, oposisi menjadi tujuan, dan pada akhirnya tujuan yang sebenarnya kita masih lupa kebencian. Di sini ada sepotong kasih sayang, ada kerinduan. Duduk di sini dalam keragaman, saya senang dan bahagia. Ini ala kadarnya, Bang Edi. Semoga ini nanti berkelanjutan. Misi kami sederhana, satu nama kecil Sinkos, satu motivasi dari semangat matematik. Kita ingin politik kita ini ada perhitungan yang matematik, tidak imajiner. Jadi Sinkos diambil sebagai satu sindiran. Kalau algoritma politik menjebak banyak anak bangsa, mungkin ada perhitungan matematik yang paling jujur kalau 1 + 1 2, untuk bilang persekutuan atau macam-macam. Maka kita kembali ke cara pandang yang menghitung secara logis, secara rasional, secara lebih. Bang Jumhur, perwakilan bangsa Ganda, mari Bang. Bang, saya tulis ini boleh? Ente lebih muda, ente mengalah sedikit. Jangan tersinggung, ini soal. Sini Bang, dulu di sini supaya kita hajar sedikit. Saya puasa bicara politik ini udah hampir 5 bulan. Ini bulan hari ini saya bicara. Jangan direkam ya. Jangan live. Satu suruh live. Bapak minta izin nggak? Nggak live. Bapak dari mana? Dari pendukung Gatot Nurmantio. Bisa juga. Intelijen Melayu. Jadi saya lanjut ya, izin ya, Pak Jumhur. Di awal pembicaraan saya dengan bahasa rakyat apa adanya. Saya lihat kita krisis tujuan. Orang
berbeda karena menempatkan negara sebagai tujuan, demokrasi tujuan, politik tujuan. Padahal tujuan itu manusia. Ada penegakan nilai-nilai manusia yang hilang. Karena krisis nilai-nilai manusia, maka perbedaan diletakkan pada tujuan yang imajiner, yang palsu sebenarnya. Maka forum ini kemudian menarik kembali kita pada tujuan. Tujuan kita manusia. Mungkin kalau di luar sana ada perbedaan yang saling keras benturannya, mohonlah 1% di sini ada kasih sayang, itu aja. Ada yang mendukung pemerintah dengan senang hati, terus kita dukung. Saya dukung Prabowo. Ada yang mungkin kritik Prabowo, biarkan, mungkin suaranya cerdas dan perlu didengar. Yang tidak boleh dukung oligarki, ya kan? Karena satu produk yang bermasalah yang menimbulkan aneka masalah, itu pun juga harus diberi ruang untuk dicari solusi. Jadi saya lanjut lagi, kembali ke filosofi Sinkos, sinergi konstruktif. Dalam konteks pertemanan kita punya modal ilmu, moral, dan macam-macam, kita bersinergi, tapi harus konstruktif. Karena kita bernegara, maka ruang negara itu tidak boleh hitam putih. Mereka yang ada dalam kekuasaan tidak boleh dijebak oleh cara pandang Profesor Dr. Mahfud MD bahwa sistemnya bermasalah, maka semua yang masuk akan menjadi iblis. Itu salah. Masih koreksi. Kalau itu logika dipakai orang bergabung dengan pemerintah masuk ke sistem, dia menjadi iblis, maka koordinator iblis itu Mahfud MD. Kemudian rakyat akan mengatakan, berarti kalau jadi oposisi jadi nabi, paling suci. Tidak juga kan? Ini bahasa yang sederhana tapi sangat menyakitkan perasaan kita. Hak orang dalam ruang bernegara harus berinteraksi. Karena di sana ada produk kebijakan, ada satu tujuan yang harus dilakukan. Dan matinya trias politika diambil alih sama YouTuber, Bang Refri, dan lain-lain. Ini juga kacau. Kita sudah datang ke TPS, pilih anggota dewan, kemudian kita mengambil alih fungsi dan peran pengawasan dengan alasan civil society. Ini berlebihan. Bisa kita bubarkan dulu prinsip trias politika kita. Kalau YouTuber, media sosial membuat kelembagaan, diformalkan, ya udah kita awasi negara. Nah, di sini Sinkos akan mencoba memetakan kembali demokrasi formal. DPR harus hidup. Maka Pak Arief diundang ke Pos 98. Kita mengusahakan aspirasi kami, Pak Arief, tolong mewakili kami mengawasi pemerintah. Tetapi karena kita juga disuruh konsisten untuk menjaga Pancasila, maka di Sinkos juga mengamalkan satu ayat juga, hikmat kebijaksanaan. Kalau ruang formal informal bermasalah, boleh dong kita duduk di sini untuk bagaimana mencari kebersamaan dalam membuat produk kebijakan negara yang sungguh-sungguh berpihak kepada rasa kebersamaan dan keadilan. Mungkin di Sinkos jalan hikmat kebijaksanaan itu dipilih. Orang-orang yang datang dalam kesadaran teologisnya, hikmahnya, bimbingan kebenarannya, bertindak bijaksana, kemudian memasuki ruang kemanusiaan mereka merumuskan yang terbaik bagi kepentingan publik. Karena di luar sana perang sengit antara YouTuber, perang sengit antara netizen, perang sengit antara definisi Mahfud MD mengatakan orang di dalam sistem itu iblis, sementara dia sekarang berubah menjadi malaikat di luar sistem. Profesor Mahfud harus koreksi itu. Ada permohonan maaf. Karena saya memulai untuk pertama kali dukung pemerintah dan saya tidak pernah ada di hierarki kekuasaan manapun. Prabowo 08 dia mengambil sikap oposisi bentuk partai dan tidak masuk dalam kekuasaan manapun. Saya Faisal Sekap juga demikian. Dari tahun 98 tidak ada satu kekuasaan manapun yang menampung saya. Tapi hari ini kan saya lihat perdebatan ini kan soal mantan pejabat dan mantan presiden. Purnawirawan mantan semua. Kawan-kawan kita ini mantan juga, barangkali yang ikut juga merusak sistem di masa lalu. Terus kita salahkan mereka? Tidak juga. Masih ada orang-orang hebat seperti Pak Refri Harun yang keluar dari sistem kekuasaan karena kecewa dengan Jokowi. Tapi kalau menggunakan istilah Mahfud MD, mereka bergabung dengan pemerintah, masuk dalam sistem, dianggap iblis. Profesor berkarakter iblis Mahfud MD. Tinggal dicabut. Biarkan rakyat masuk mendukung pemerintah dalam rangka tujuan-tujuan yang positif. Setuju nggak kira-kira? Kita sepakat bentuk negara. Dari mana?
Mereka yang ingin berpartisipasi mendukung kekuasaan dengan tujuan yang baik dituduh penjilat, pengkhianat dan lain-lain. Ini tidak bijaksana. Berarti Anda oposisi malaikat dong. Anda nabi. Ini harus dihentikan. Ada hitam putih yang salah di sini. Saya lihat ini mantan presiden, mantan pejabat lagi ribut soal bukan ijazah palsu, bisa jadi orang palsu. Dan ini gelombangnya udah berlebihan, Pak. Saya mohon 1% dari hati saya yang tulus di forum ini. Ayo, kalau masih modal persahabatan, mari kita jaga itu. Siapa tahu di luar urusan pertengkaran negara, politik, kita masih bisa menikmati kopi di ruang kajian sinkronis. Jadi saya senang, saya undang semua. Saya mohon juga kawan-kawan nanti di sini bicara kritik Faisal Assegaf karena sudah dukung Prabowo Subianto, dan saya akan mengatakan terima kasih. Nah, hal-hal yang menyangkut dengan gagasan cerdas nanti dari pihak pemerintah, dari pihak Teddy Mulyadi, Pak Eri saya nggak mau kasih ngomong, bahaya bocor. Dari Bang Dr. Ishak Rafi, saya mohon 22 menit 33 menit. Tetapi sambutannya ada kerinduan untuk kasih saya, ya kan? Nah, untuk mengakhiri pidato saya ini yang singkat, saya ingin memaksakan perwakilan dari DPR yang kami sudah pilih, saudara saya Pak Arif Rahman, untuk menjabarkan sumbangannya terhadap sinkros dari versi DPR. Kasih masukan, saudara. Waktu dan tempat diberikan. Terima kasih.